Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arina Mariani Soleha dan Eka Mulia Nurul Alamin dari kelas Ekonomi Syariah akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup Total Quality Management. Materi yang akan dibahas ada 4, yakni yang pertama, konsep, manfaat, dan prinsip Total Quality Management. Yang kedua, sejarah singkat Total Quality Management. Yang ketiga, prinsip dan unsur pokok Total Quality Management. Dan yang keempat, implementing changes. Yang pertama, konsep, manfaat, dan prinsip Total Quality Management. TQM atau Total Quality Management atau bisa disebut juga MMT atau manajemen mutu terpadu merupakan sebuah pengaturan yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan akan secara dinamis memuaskan konsumen dengan meningkatkan kualitas produk pada perusahaan. Tujuan Total Quality Management sendiri dapat memberikan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara berkelanjutan atau sustainable satisfaction. Selanjutnya ada manfaat Total Quality Management. Manfaat yang bisa didapatkan jika menerapkan TQM terkhusus bagi pelanggan atau konsumen, perusahaan, maupun bagi staf dan karyawan yang memiliki landasan pada perbaikan berkesinambungan. Hal ini dapat meminimalisir berbagai macam pemborosan dan tentunya akan berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Kedua faktor tersebut akan meningkatkan profit atau keuntungan. Yang selanjutnya ada prinsip Total Quality Management. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan, yang dimana berkonsep seputar kualitas dan perluasan pelanggan. Kualitas bukan sekedar memiliki arti kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, akan tetapi pelanggan yang akan menentukannya. Pelanggan terbagi menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pemuasan segala aspek menjadi salah satu yang perlu diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada aspek terhadap setiap orang. Perusahaan yang memiliki kualitas setara dengan level internasional, talenta dan kreativitas yang khas akan dilihat oleh setiap karyawan dan perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada manajemen berdasarkan fakta. Setiap organisasi memiliki orientasi terhadap fakta, yang artinya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data dan bukan hanya sekedar perasaan atau feeling saja. Lalu yang selanjutnya ada perbaikan yang berkesinambungan. Kunci kesuksesan dalam perusahaan perlu adanya proses yang tersistem untuk turut serta dalam perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada sejarah singkat dari Total Quality Management. Konsep TQM muncul pertama kali di Amerika Serikat, akan tetapi konsep TQM ini terrealisasikan pada beberapa perusahaan Jepang. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua, terdapat seminar mengenai TQM sekaligus diterapkan dalam bentuk program-program pelatihan dalam bentuk sektor industri. Nah, ada bapak dari TQM yaitu Deming. Peran Deming yakni menerapkan sistem kualitas produk yang baik dan meminimalisir produk cacat atau defect produk. Deming turut serta melakukan dukungan statistik untuk menyelenggarakan kendali mutu atau statistical quality control. Nah, Total Quality Management sendiri, dengan sejalannya kenaikan volume dan kompleksitas pemanufakturan, kualitas menjadi suatu hal yang kian rumit. Oleh karenanya, pada tahun 1920-an, terdapat quality engineering, dan pada tahun 1950-an, dikembangkan pula reliability engineering. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Eka. Baik, di sini saya Eka Mulia akan melanjutkan penjelasan dari Arin masuk kepada poin yang ketiga, yaitu prinsip dan unsur pokok Total Quality Management. Nah, ada 10 ya yang akan saya bahas terkait dengan prinsip dan unsur pokok Total Quality Management. Ada kepemimpinan, pernyataan, rencana, dan visi perusahaan, fokus pada pelanggan, hingga nanti pada pengakuan dan penghargaan. Nah, saja yang pertama yakni kepemimpinan atau leadership. Nah, peran dari kepemimpinan sendiri yaitu sebagai proses untuk pemahaman dan variasi, memahami kebutuhan pelanggan, memahami psikologi manusia, dan juga punya rasa menghormati kepada semua bagian dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
Nah, mereka dibutuhkan keterlibatannya secara pribadi dan nyata dalam pengembangan dan pemeliharaan lingkungan yang kondusif demi keunggulan kualitas dan penerapan total quality management maksud saya yang berjalan dengan sukses. Nah, jadi kepemimpinan sendiri penting ya kita tahu pemimpin atau manajemen puncak itu memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan ya karena mereka yang akan memelihara atau mengarahkan agar lingkungan kerja atau suasana kerjanya itu menjadi kondusif dan itu juga dibutuhkan untuk melakukan total quality management yang baik dan berkualitas. Lalu yang kedua ada pernyataan rencana dan visi perusahaan. Nah, ini menunjukkan nilai, standar, dan kepercayaan dalam perusahaan. Pernyataan rencana dan visi perusahaan ini dengan sungguh-sungguh dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi, kegiatan alokasi sumber daya, dan juga strategi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini dalam hal total quality management, rencana dan visi perusahaan itu juga penting karena kita pasti atau perusahaan pasti kan memiliki tujuan atau hasil kualitas akhir yang diinginkan. Jadi pernyataan ini juga penting agar memotivasi dari perusahaan itu sendiri agar mampu mencapai atau mampu mendapatkan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan. Nah, ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan juga untuk mendapatkan umpan balik dari mereka mengenai bagaimana kebutuhan tersebut telah terpenuhi. Dalam implementasinya, fokus pada pelanggan ini sangat dibutuhkan karena kembali lagi berdirinya perusahaan itu kan pasti untuk mencari laba atau keuntungan agar penjualannya tinggi atau banyak begitu ya. Jadi pelanggan juga fokus pada pelanggan maksud saya juga menjadi salah satu unsur yang penting karena ya gimana kita mau menghasilkan produk yang berkualitas kalau kita nggak tahu pasar kita atau kita nggak tahu kebutuhan pelanggan kita. Jadi kita juga harus bisa fokus pada pelanggan misalnya dengan adanya customer service, ada juga kayak layanan aduan pelanggan, dan kita juga menerima kritik dan saran agar kita bisa memperbaiki dan juga terus menginovasi kualitas dari produk atau layanan perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Nah, ini peningkatan potensi penghasilan karyawan melalui pengembangan dan perbaikan kompetensi mereka dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan karyawan. Jika lebih banyak karyawan yang memahami fungsi pekerjaan mereka, maka mereka semakin menghargai signifikansinya dalam menjalankan organisasi dan kemampuan mereka untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Nah, ini lebih kepada internal perusahaan ya, atau untuk karyawan, karena pada akhirnya yang melakukan proses total quality management itu kan karyawan juga. Jadi gimana perusahaan maksud saya bisa menghasilkan produk atau layanan atau kualitas yang baik apabila pekerjanya sendiri itu nggak tahu mereka harus gimana atau mereka tuh nggak tahu fungsi mereka atau tugas mereka dan juga mereka kurang berkualitas gitu ya dari segi kemampuan. Selanjutnya ada pembandingan atau benchmark. Nah, perusahaan juga harus melakukan pembandingan ini baik produk mereka atau proses mereka secara terus-menerus dengan para pesaing. Nah, dengan melakukan benchmark ini, kekuatan dan kelemahan produk maupun layanan perusahaan dan para pesaingnya dapat diidentifikasi. Nah, informasi yang didapatkan dapat dijadikan sumber untuk menentukan tolak ukur untuk menentukan area peningkatan perusahaan. Nah, ini juga menjadi salah satu motivasi bagi perusahaan. Jadi perusahaan juga harus peka terhadap pesaing-pesaingnya atau peka terhadap apa sih yang terjadi di luar perusahaan kita. Jadi kita harus juga mengikuti ya dan harus kita bandingkan secara terus-menerus memang karena
nggak mungkin juga kita menghasilkan produk yang misalnya harganya berbanding jauh dengan pesaing kita ya. Pasti pelanggan kita akan juga bisa membandingkan, apalagi dengan adanya sosial media, internet, dan kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Jadi kita harus bisa membandingkan dengan pesaing kita agar kita juga bisa introspeksi nih, apa sih yang sebenarnya harus kita tingkatkan atau apa sih yang sebenarnya perlu kita stop dulu nih, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut ke kerja sama kelompok atau teamwork. Nah, solusi yang dihasilkan secara kolektif dianggap memang lebih kreatif, unggul, dan juga mendorong komitmen yang lebih besar terhadap hasil akhir. Nah, kerjasama kelompok yang efisien dan efektif merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai dan mempertahankan usaha yang berhasil. Nah, kerjasama ini juga menjadi penting ya, karena dalam total quality management kan tidak hanya satu departemen ya yang berjalan. Jadi semua memang saling berhubungan atau saling membutuhkan. Jadi kerjasama juga perlu agar hasil yang diharapkan itu juga bagus, kualitasnya juga bagus, kan dan juga solusi atau penyelesaian masalah yang dilakukan bersama-sama itu kan memang cenderung lebih baik gitu ya daripada yang kita selesaikan secara sendirian. Lalu next ada proses perbaikan yang berkelanjutan. Ini merupakan kegiatan yang terorganisir yang melibatkan semua orang di perusahaan secara terpadu untuk meningkatkan kinerja mereka di setiap level. Nah, komitmen terhadap perbaikan ini adalah usaha secara terus-menerus ke arah manajemen, proses internal, hubungan dengan rekan kerja, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Nah, ini juga mirip-mirip lebih lanjutannya dari yang pembandingan tadi ya. Jadi kita harus bisa memperbaiki perusahaan dan secara berkelanjutan. Nah, ini komitmen ini atau usaha ini lebih ke arah manajemen, proses internal, hubungan dengan rekan kerja yang memang harapan atau tujuan akhirnya kan untuk pelanggan atau kualitas produk yang kita hasilkan itu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan kan. Lalu selanjutnya keterlibatan karyawan. Karyawan harus didorong untuk dapat memberikan saran, gagasan, dan juga untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan kualitas. Keterlibatan karyawan dapat mengubah sikap negatif dan merangsang komitmen terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, karyawan sendiri juga menjadi salah satu yang penting juga ya, karena pada akhirnya yang melakukan atau yang bekerja untuk menghasilkan total quality management yang baik kan juga karyawan sendiri. Jadi, seharusnya yang pemimpin atau manajemen puncak itu bisa mendorong atau memotivasi karyawan agar mereka itu bisa terlibat secara aktif, karena mereka yang praktek dan mereka yang bekerja jadi kemungkinan besar mereka lebih tahu nih apa sih yang kurang baik dari produk ini, misalkan apa sih yang perlu ditingkatkan atau mungkin apa sih yang harus dihilangkan dan seterusnya. Selanjutnya ada manajemen kualitas pemasok. Nah, pasokan bahan baku yang terus-menerus dengan standar kualitas yang dibutuhkan sangat penting dalam semua tahapan manufaktur. Mengembangkan hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemasok, dan juga memberikan umpan balik secara konsisten akan berkualitas tentu perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, pemasok juga menjadi salah satu unsur yang penting karena kita kan juga membutuhkan pemasok ini ya, kita kan butuh bahan baku yang berkualitas dan kita juga harus bisa mengecek atau mengawasi kualitasnya secara terus-menerus, karena apabila bahan baku dari pemasoknya juga kurang baik, kita kan nggak mungkin akan menghasilkan produk yang baik atau sesuai dengan standar kualitas yang kita inginkan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengakuan dan penghargaan. Nah, ini dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja setiap individu, tim, divisi, ataupun departemen dalam perusahaan. Nah, pengakuan dan penghargaan sendiri harus secara efektif merangsang komitmen karyawan untuk memperbaiki kualitas produk atau layanan perusahaan. Nah, kita sendiri juga tahu ya, mungkin kita sendiri misalkan kalau bekerja kan juga butuh pengakuan maupun penghargaan ya, agar kita termotivasi nih kerja dengan lebih baik, juga meningkatkan kualitas diri kita sendiri lebih baik, yang akhirnya nanti bisa memperbaiki kualitas dari produk atau layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya ini misalkan ada gaji, ada juga promosi, ada juga bonus, dan yang lain-lainnya. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan total quality management. Nah, menurut Aziz dan kawan-kawan itu kurang lebih ada banyak ya, ada 30-an, tapi di sini saya cuma tampilkan beberapa saja. Ada komitmen manajemen pencapaian yang lemah, ada juga kepemimpinan yang kurang baik, ada juga kurang perhatian terhadap pelanggan, lalu ada penghargaan karyawan yang masih kurang, hingga persatuan dan loyalitas kepada organisasi atau perusahaan yang masih kurang. Nah, menurut saya sendiri, untuk hambatan atau faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya total quality management yang sukses atau yang baik itu juga karena kembali lagi belum maksimalnya atau kurangnya penerapan prinsip atau unsur pokok yang sudah saya sebutkan ada 10 tadi. Jadi ini kurang lebih ada 30 hambatan ini juga pada dasarnya ya karena prinsip-prinsip yang tadi itu belum diterapkan secara maksimal. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk lebih detail atau lengkapnya bisa teman-teman lihat di makalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.